Nelayan tolak pembangunan Surabaya Waterfront Land. Sahutan interupsi mengiringi sosialisasi rencana reklamasi laut untuk pembangunan Surabaya Waterfront Land, SWL, di Kota Pahlawan, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Mayoritas dari nelayan Surabaya menginterupsi hasil kajian PT Granting Jaya yang dianggap masih dangkal. Para nelayan berteriak, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) ini akan mengganggu ekosistem laut Surabaya. Salah satu nelayan Surabaya, Mukminin, mengungkap proyek pembangunan SWL dapat merusak Surabaya. Menanggapi sikap para nelayan, juru bicara sekaligus Direktur Operasional PT Granting Jaya Agung Pramono selaku calon pengelola proyek, menjanjikan pada nelayan proyek ini akan menyerap banyak lapangan pekerjaan untuk nelayan. Nama saya Muhammad Yasin dari Kecamatan Tambak, Perwakilan dari Nelayan. Saya salah satu anggota kelompok nelayan Ogo Lestari. Kebetulan saya juga di kelurahan sebagai ketua PMK. Oke. Pak, ini Pak, tadi keluh kesahnya Pak di sini. Terus ini ada PSN dari nelayan sendiri, setuju apa enggak? Sebenarnya nelayan itu secara garis besar yang mau dijadikan pulau reklamasi itu adalah ladang nelayan. Posisi letak ladang nelayan di situ sebenarnya. Nah, karena ini proyeknya proyek pemerintah pusat, mau nggak mau masyarakat ya harus mau, kan seperti itu. Karena itu memang kelemahannya pemerintahan kita, tidak pernah sosialisasi dulu, baru ada undang-undang, setelah ada undang baru sosialisasi. Aslinya setuju apa tidak? Sekarang gini loh Mas sendiri misalkan jualan di pasar, lalu tiba-tiba lapak emas diambil secara paksa, terus Mas setuju nggak? Nah, seperti itu. Pak, apa yang menjadi kekhawatiran nelayan, Pak? Nah, makanya itu yang menjadi kekhawatiran kami, ladang kami tempat itu nanti tidak ada lagi. Kalau ladang kami dijadikan tempat pulau reklamasi, sedangkan kami nantinya mau mencarikan di mana lagi. Sedangkan tadi ada lumpur dari mangrove ke pulau reklamasi jaraknya adalah 350 meter, dan itu pun mau kan lebih dalam lagi. Nah, proses nanti pemulihan kami untuk menangkap itu mau kemana lagi? Sedangkan kami nelayan tradisional kan, alat kami, perlengkapan kami kan tradisional juga, tidak semodern yang diumpamakan orang. Dari pertemuan kali ini ada solusi nggak ini? Pertumbuhan ini akan mempengaruhi peluang kerja, mesti terbuka. Ini mempengaruhi pendapatan per kapita, pendapatan per orang, daya beli masyarakat naik. Ini secara teori kan seperti itu. Iya, PTRP. Karena apa? Kami sudah FS. Kalau ini terjadi kami juga plus. Kalau pengembang plus berarti kan rakyat terlibat dari plus itu loh, gitu loh Pak. Aku nggak pakai bahasa ekonomi lah, karena nanti bahwa secara visibility study, ya angka dan lama itu kita plus itu ya ada lah benefit dan profit. Berarti itu kan untuk proyek strategis nasional yang akan reklamasi membuat pulau buatan di kota Surabaya, nelayan ini kan jelas menolak, ya kan? Artinya apa? Kajiannya, visibility study-nya dari pemerintah pusat itu belum ada, walaupun sudah ada proyek strategis nasional sudah diberikan untuk ini. Artinya apa? Proyek strategis nasional ini belum tentu juga harus diterima. Contoh saja ya, yang kelihatan kasat mata, IKN, Ibu Kota Nusantara, itu kan proyek sangat strategis nasional karena untuk memindah ibu kota. Toh di sana juga dibatalkan sendiri oleh Pak Presiden. Presiden juga waktu itu berencana Pak Jokowi akan merayakan HUT RI ke-79 di sana. Kenyataannya juga tidak. Bahkan juga rumah yang paripurna untuk pemberian presiden seharusnya kan di sana juga tidak
Food estate kan juga proyek strategis nasional juga gagal. Oleh karena ini jangan sampai dipaksakan. Kajiannya tidak ada, investornya juga masih belum jelas siapa yang ditunjuk, dan juga dalam hearing rapat di Komisi C dijelaskan bahwa ini juga ada pelanggaran perda terhadap peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur maupun RT RW yang ada di Kota Surabaya. Jangan sampai dipaksakan. Dari nilai ekonomi saja ini juga sangat merugikan warga. Bahkan juga mereka yang punya kapal-kapal tongkang, juga kapal-kapal besi dan pelayanan lainnya, juga angkatan laut tidak bisa lalu lalang di sana. Dipanggil lagi kapan Pak? Kita akan undang kembali ya untuk para nelayan, dan itu untuk memastikan lagi. Kalau di Komisi C kan jelas ditolak. Kita ini juga tidak tahu siapa yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, siapa yang ditunjuk oleh presiden, investornya kan belum ada. Oleh karena itu investor lebih baik mengajukan PSN di pulau-pulau kosong yang ada di Indonesia itu banyak, itu pasti di ACC loh. Dan itu pulaunya firm dan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Paling tidak ya kalau mau bangun landasan untuk pesawat udara itu jauh lebih baik dan lebih manusiawi, dan tidak mengganggu ekosistem lainnya, bahkan bisa mengangkat pulau-pulau itu lebih bagus lagi untuk mercusuar di daerah tersebut. Terima kasih. Dari Surabaya, Niam Kurniawan melaporkan.